Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mengawali pelajaran pada saat ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah agar apa yang nantinya kita pelajari bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Menundukkan kepala untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu tanpa adanya suatu halangan apapun. Marilah kita mulai untuk pelajaran saat ini, yaitu melanjutkan untuk materi minggu lalu berkaitan dengan berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, video ini saya tujukan untuk anak-anakku, terkhusus kelas 12 siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Seperti biasa, sebelum masuki materi inti, akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar atau KD. KD pertama yaitu bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan dari Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai dengan 191 dan 159 serta hadis yang terkait. Yang berikutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK yaitu menjelaskan sikap kritis dan demokratis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 159. Anak-anakku, pada saat ini kita akan belajar Al-Quran mulai dari membaca, mengidentifikasi tajwid, isi kandungan. Maka dari itu saya persilahkan untuk anak-anakku bisa mempersiapkan diri dengan membuka Al-Quran terlebih dahulu. Bagi anak-anakku yang sudah membuka, saya persilahkan untuk membuka Ali Imran ayat 159. Silahkan anak-anakku bisa membacanya sendiri. Bagi kalian yang belum bisa membaca, saya harap tidak berputus asa, tidak malu untuk belajar lagi Al-Qur'annya. Jangan malu kalau sudah SMK, masa mau belajar Iqra, nggak usah malu. Karena Al-Qur'an itu sebagai bekal hidup. Ya, belajar tidak memandang usia. Jadi tetap terus semangat untuk belajar, apalagi belajar Al-Quran. Ya, itu artinya, itu arti dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, yang berikutnya yaitu mengidentifikasi tajwid. Pada saat ini saya akan jelaskan untuk mengidentifikasi tajwid Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama yaitu fabima rahmatim. Ya, di sini ada dua hukum bacaan. Ya. Ada mat tabi'i
dan idgham biguna. Silahkan bisa dipahami terlebih dahulu. Kenapa kok matopi'i? Kenapa kok satunya idgham biguna? Ya, di sini ini matopi'i karena ada huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Jadi, jikalau kalian menjumpai ada huruf berharokat fathah bertemu alif, atau huruf berharokat dhammah bertemu wawu sukun, atau huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, itu namanya matopi'i. Atau apabila ada huruf berharokat fathah berharokat fathah berdiri, ya. Yang berikutnya ini idgham biguna. Kenapa kok ini idgham biguna? Karena ada tanwin bertemu dengan mim. Ya, dinamakan idgham biguna apabila ada tanwin, entah kasroh tanwin, dhammah tanwin maupun fathah tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Dan di sini salah satunya yaitu mim. Maka ini dinamakan idgham biguna. Yang berikutnya lagi ini walau kunta. Di sini ada ikhfa hakiki. Kenapa kok ikhfa hakiki? Karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Jadi apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, ya salah satunya ta. Mohon maaf, huruf 15 bisa kalian cari di tajwid. Apabila nanti sudah bertatap muka akan saya jelaskan lagi lebih detail. Karena ini daring, jadi memang serba terbatas ya. Ini ikhfa hakiki. Kemudian maaf, untuk ikhfa hakikinya cara membacanya gimana? Yaitu dengan samar. Yang berikutnya lagi ini fadhon ghalidul qalbi. Di sini ada idhar halqi dan al-qamariyah. Yang mana idhar halqi? Yang ini. Mohon maaf, sebenarnya untuk fadhon ini berharokat fathah tanwin bertemu dengan wain. Dinamakan idhar halqi. Cara membacanya jelas. Yang berikutnya ghalidul qalbi. Di sini ada al bertemu dengan qaf. Alnya ini terbaca, maka dinamakan al-qamariyah. Ghalidul qalbi. Berikutnya lagi ini. Di sini ada faida azamta. Faida di sini disebut matopi'i hukum bacaannya. Kenapa? Karena alza berharokat fathah bertemu dengan alif. Membacanya bagaimana? Dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian ini idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ta. Azam ta. Ada nanti idgham syafawi atau idgham mimi apabila ada mim bertemu mim, dan apabila ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim bertemu dengan ba. Nah, ini terkecuali mim dan ba itu masuk ke idhar syafawi. Cara membacanya jelas. Yang berikutnya lagi yaitu makna berpikir kritis dan demokratis. Yang pertama, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid atau sah, serta argumen yang akurat. Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan empiris atau realitas sosial, budaya, dan politik, maupun terhadap kenyataan supraempiris, agama, mitologi, dan kepercayaan. Itu makna dari berpikir kritis.
Kalau demokratis atau demokrasi bagaimana dapat dilihat dari tinjauan etimologis, yaitu istilahnya secara etimologis demokrasi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretien atau kretos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Adapun secara terminologis, demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atau negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Itu tadi makna dari berpikir kritis dan demokratis. Selanjutnya, manfaat. Apa itu manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis? Ya, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Dapat mengoptimalkan pemanfaatkan alam semesta untuk kepentingan umat manusia. Jadi dengan berpikir kritis kita akan menalar atau menelaah apa atau sebenarnya maksud atau hikmah di balik semua ciptaan Allah ini. Jadi kalau kita mau berpikir, insya Allah kita akan selalu bersyukur. Sebenarnya banyak manfaat atau makna di balik ciptaan alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam semesta untuk kepentingan umat manusia. Enggak egois, maksudnya di sini tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi saja, namun juga masyarakat atau orang lain. Kemudian dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dan mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Nah, ini bisa dilakukan berbagai penelitian. Kenapa kok tumbuhan itu bisa tumbuh? Misal untuk tumbuhan kecambah lah, mungkin dari biji kemudian tumbuh akar, daun dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan dengan penelitian dan lain sebagainya. Kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena akal sehat. Kemudian semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah dan fasilitas baik yang berada di alam tubuh kita maupun di alam semesta. Jadi kita akan selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana penerapan perilaku mulia? Penerapan perilaku mulia berpikir kritis, bersikap demokratis itu yang pertama bisa dilakukan dengan melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Nah, apabila kita meneliti, kita mengkaji, kita menelaah, usahakan ada gurunya atau ada ahlinya. Misal kalau meneliti tentang tadi tumbuhan, ya yang ahli biologi atau yang lain. Kemudian menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Nah, selain kita melakukan penelitian, kita juga harus selalu merujuk semua itu berasal dari Allah yang mana terkaji dalam kalamnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Menjadikan ayat-ayat kauniyah alam semesta sebagai inspirasi dan iptek. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Kita gunakan air juga sebaik-baiknya, jangan pemborosan. Dilarang menebang pohon sembarangan, menangkap ikan
dengan pukat harimau atau dengan bom, itu tidak boleh, karena itu juga akan merusak habitat laut yang lain. Selain kamu dapatkan ikannya, juga akan merusak atau berdampak negatif untuk habitat di laut. Kemudian membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Nah, misal untuk gunung meletus, misal itu kan ada alat untuk mendeteksi bagaimana radius berapa, terus untuk masyarakatnya harus seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan penelitian tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Jadi sebelum terjadinya bahaya, kita sudah siap-siap karena ada alat dengan penelitian. Kemudian senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang visioner. Jadi orang yang memiliki visi. Kalau kita sudah bervisi, kita sudah berprinsip, kita akan melakukan hal-hal ke depannya itu lebih matang, lebih mantap, atau kasarnya ya tidak gerambiang, karena kita sudah punya target, sudah punya tujuan. Apalagi kalau target yang ingin kita capai sudah kita selain rencanakan, juga sudah kita step by step bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang menjadi target kita itu. Nah, cukup sekian untuk pembahasan berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Mungkin anak-anakku semua masih belum paham atau gerambiang, atau mungkin ada hal yang mengganjal ingin ditanyakan. Silahkan bisa ditanyakan, bisa melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp yang sudah Bunda di-share di grup kelas, ataupun chat langsung melalui video ini, bisa Google Classroom atau lewat komen YouTube. Marilah pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya Bunda minta maaf. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Lebih dan kurangnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.